Kita langsung bergabung dengan rekan Marcelina Tumundo, langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Marcel, selamat siang. Ya, selamat siang, Reza. Iya, Marcel, apakah Anda sudah mendapatkan respon dari pihak keluarga terkait dengan tuntutan jaksa 20 tahun penjara untuk Dodi Prawira Negara? Ya, Reza, tadi kami sudah mencoba untuk menemui pihak keluarga Dodi Prawira Negara. Ada sang istri atas nama Rahma, kemudian sang ibu atas nama Yuni yang tadi terlihat menghadiri langsung persidangan tuntutan untuk Dodi Prawira Negara. Dan setelah pihak jaksa penuntut umum membacakan tuntutan selama 20 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Kemudian respon ataupun ekspresi dari keluarganya ini, terutama dari istri Dodi Prawira Negara, terlihat menunduk. Kemudian ia juga tidak sampai selesai mengikuti persidangan. Tadi setelah dibacakan tuntutan, ia langsung keluar meninggalkan ruang persidangan. Dan kepada awak media, ia tidak memberikan tanggapan apapun dan menyerahkan seluruhnya kepada pihak tim penasihat hukum. Tadi kami sudah mencoba untuk mengikuti mereka dari pihak istri Dodi, kemudian sang ibu dan juga rombongan, ada beberapa orang tadi yang kami lihat datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tapi mereka kemudian langsung keluar dan menghindari ekspos dari pihak awak media begitu. Dan sebelumnya memang sudah beberapa kali sang istri mengikuti persidangan ini, bahkan juga sempat memberikan tanggapan fakta yang ia ketahui terkait dengan posisi dari suaminya, yakni Dodi Prawira Negara, dalam kasus narkotika yang melibatkan Dodi Prawira Negara bersama dengan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Teddy Minahasa. Dan kami belum juga mendapatkan statement dari pihak tim penasihat hukum, yang mana selaku juru bicara adalah Adriel Purba, yang sebelumnya ketika tadi di ruang persidangan, ia ketika mendengarkan tuntutan dari jaksa lalu telah mengajukan waktu selama kurang lebih 2 minggu kepada majelis hakim untuk menyusun nota pembelaan atau pledoi mereka. Kemudian dari pihak majelis hakim memberikan waktu sampai dengan tanggal 5 April 2023 untuk agenda pembacaan pledoi atau pembelaan dari pihak penasihat hukum maupun dari pihak terdakwa Dodi Prawira Negara. Tim kuasa hukum tadi belum terlihat meninggalkan ruangan karena nampaknya majelis hakim ini masih akan langsung melanjutkan persidangan dengan agenda tuntutan bagi terdakwa lainnya, yang mana untuk hari ini dijadwalkan tidak hanya bagi Dodi, tapi juga untuk terdakwa Linda Pujiastuti, serta juga untuk terdakwa Kasranto, yang di ruang sidang utama ini akan mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum untuk hari ini. Tapi terkait dengan kapan ini akan dilanjutkan, nampaknya masih ada jeda waktu bagi jaksa penuntut umum untuk menyiapkan berkas pembacaan berkas tuntutan bagi terdakwa berikutnya. Reza. Baik, Marcelina Tumundo, terima kasih atas laporannya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemirsa, kita kembali bergabung ke PN Jakbar untuk menyaksikan jalannya sidang pembacaan tuntutan di PN Jakbar. Kali ini terdakwa lainnya yaitu Linda Pujiastuti. Kita saksikan bersama pemirsa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, atau kedua pasal 112 ayat kedua junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Fakta persidangan. Majelis hakim yang kami muliakan dan tim penasihat hukum yang kami hormati. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa, yaitu: pertama, keterangan saksi-saksi. Berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHP yang berbunyi, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU 8/2010 yang berbunyi, orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Satu, saksi Tri Hamdani pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah
sebagai berikut, kami anggap dibacakan. Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi dimaksud. Dua, saksi Joko Saputro di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut terlampir dalam surat tuntutan. Tanggapan terdakwa juga tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi dimaksud. Tiga, saksi Irwan Hadi Saputra di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut terlampir dalam surat tuntutan. Tanggapan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut. Empat, saksi Praditama Ramadan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan terlampir dalam surat tuntutan. Tanggapan terdakwa juga tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut. Lima, saksi Rio dan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut. 15, saksi Imron alias Yoyon di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan terlampir dalam surat tuntutan dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi. 16, saksi Hadi Prabowo di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagaimana dalam surat tuntutan dan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi dimaksud. 17, saksi Dodi Prawira Negara di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan. 18, saksi Syamsul Marif Esa bin Syamsul Bahri depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut terlampir dalam surat tuntutan. Terdakwa juga tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi dimaksud. 19, saksi Janto Parluhutan Situmorang. Terangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut terlampir dalam surat tuntutan. Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi dimaksud. 20, saksi Muhammad Nasir alias Daeng bin Parewoy di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut terlampir dalam surat tuntutan dan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi dimaksud. 21, saksi Kasranto SHMH di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan. Dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi dimaksud. 22, Teddy Minahasa Putra di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan. Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi adalah sebagai berikut. Terdakwa tidak setuju terkait pernyataan saksi tentang penjebakan. Terdakwa dan Teddy Minahasa Putra tidur bersama di kapal pada saat kegiatan pengungkapan narkotika di Laut Cina Selatan. Terdakwa adalah istri siri saksi Teddy Minahasa Putra. Atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya. Surat dilanjutkan yang mulia. Surat sebagaimana yang terdapat dalam pasal 184 ayat 1 huruf C KUHP junto pasal 187 KUHP. Alat bukti surat yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah bahwa yang diajukan di depan persidangan berupa 1. Berita acara pemeriksaan laboratorius klinis nomor lab 4548 NNF 2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan satu bungkus plastik klip bening kristal warna putih dengan berat neto 5,2625 gram diberi barang bukti 2956 2022 NF yang disita dari Linda Pujiastuti alias Anita tersebut di atas merupakan benar mengandung metafetamin dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kedua, berita acara pemeriksaan laboratorius klinis nomor lab 4550 garing NNF garing 2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan satu bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957. Satu bungkus plastik klip
berisikan kristal warna putih dengan berat nito 10,1245 gram diberi nomor barang bukti 2958 dan 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat nito 9,3720 gram diberi nomor barang bukti 2959 yang disita dari kas Ranto tersebut adalah benar mengandung metafetamin dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 69 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yang ketiga, berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti 136 X 2022 tanggal 14 Oktober 2022. Yang keempat, berita acara pemeriksaan barang bukti digital barang bukti 146 X 2022 tanggal 19 Oktober 2022. Petunjuk. Berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat 1 KUHP dinyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Samsul Ma'arif dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini didukung dengan berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti 136 tanggal 14 Oktober 2022 antara saksi Samsul Ma'arif sebagai figur saksi Dodi Prawira Negara dan terdakwa yang mana telah membuktikan terjadinya tindak pidana narkotika sebagai berikut. Terdakwa telah mengirimkan pesan WhatsApp dari handphone milik terdakwa kepada handphone Samsul Ma'arif sebagai figur saksi Dodi Prawira Negara yang pada pokoknya menawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 5.000 gram. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Samsul Ma'arif dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini didukung dengan adanya berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti 136 tanggal 14 Oktober 2022 antara saksi Samsul KUHP dalam dakwaan pertama kami. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan penjara. Ketiga, menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Kelima, menyatakan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bruto 943 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 924,3158 gram dan untuk pembuktian persidangan dengan berat neto 5,1549 gram serta untuk pemeriksaan lab dengan berat neto 5,2625 gram. Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Dodi Prawira Negara. 1 buah handphone merek Samsung warna hitam dengan SIM card nomor 0822-8709-4229 serta 1 buah ATM paspor BCA dengan nomor kartu 60190010067484 dirampas untuk dimusnahkan. 1 lembar print-out detail rekening koran Bank BCA KCP Kartini dari nomor rekening 69701111598 atas nama Linda Pujiastuti alias Anita untuk periode transaksi bulan Oktober 2022 terlampir dalam berkas perkara. Yang keenam, menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Majelis Hakim yang mulia, demikian surat tuntutan pada tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan pada sidang hari Senin 27 Maret 2023. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, penuntut umum tertanda tangan.
Baik, penuntut umum telah membacakan surat tuntutannya. Selanjutnya, sesuai dengan hukum acaranya, giliran ke penasihat hukum untuk menyampaikan nota pembelaannya atau ada hal yang ingin disampaikan menyangkut perkara yang menyangkut terdakwa ini. Silakan. Ya, terima kasih. Mohon izin Majelis Hakim yang mulia, sebelum kami membacakan nota pembelaan kami minggu depan yang mulia, di dalam persidangan ini kami akan menyampaikan permohonan justice kolaborator terhadap terdakwa Linda Pujiastuti yang mulia. Seperti terdakwa Dodi Prawiranegara, kami pun ingin menyampaikan permohonan justice kolaborator terhadap terdakwa Linda Pujiastuti di persidangan ini majelis. Disampaikan tersendiri atau bersama-sama dengan nota pembelaannya? Kami tersendiri majelis. Baik. Baik majelis. Sudah selesai hari ini? Sudah selesai. Baik. Kami beritahukan juga ke penuntut umum sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama justice kolaborator di dalam perkara tindak pidana tertentu dapat mengajukan. Cuman masalah terkabul kita akan pertimbangkan nanti dalam putusannya. Demikian ya. Silakan. Berikan satu ke penuntut. Baik, kami sudah terima. Nanti akan dipertimbangkan. Ada lagi ingin disampaikan penasihat hukum? Untuk pledoi majelis. Baik. Untuk nota pembelaan sama dengan yang tadi. Baik majelis. Berarti di tanggal 5 kembali kita ke kod kalendernya 5 April 2023 ya. Baik. Jam 9.00 WIB. Agendanya nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa ya. Baik majelis. Ada yang ingin disampaikan lagi dari penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Baik, dari penasihat hukum? Cukup majelis. Baik, kalau demikian kami ulangi biar lebih jelas. Sidang berikutnya 10 hari ke depan tanggal 5 April 2023 jam 9.00 WIB. Agendanya nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditutup. Baik, kita lanjutkan satu lagi. Siap penuntut umum? Penasihat hukum masih siap? Oke, ya. Sidang perkara pidana atas nama Kasranto SEMH dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kasranto SEMH silakan dihadirkan oleh penuntut umum. Pada saudara terdakwa Kasranto, diminta maju persidangan. Pemirsa, baru saja sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita Cepu ini telah selesai dilangsungkan dan JPU menuntut Linda 18 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah dan jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan. Hal ini lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan yang disampaikan untuk terdakwa Dodi Prawiranegara, di mana Dodi Prawiranegara ini sendiri tadi sudah dituntut 20 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.
bahwa jaksa menyebut tidak ada hal pembenar dan juga pemaaf dari perbuatan Dodi Prawiranegara. Dan jaksa meyakini bahwa Dodi telah bersalah dan melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan setelah tadi sudah sidang tuntutan untuk Dodi Prawiranegara dilanjutkan dengan Linda Pujastuti. Sekarang kali ini sidang dilanjutkan untuk terdakwa berikutnya, yaitu untuk Kasranto. Kalau kita melihat lagi, pemirsa, poin-poin yang disampaikan dalam persidangan ya dengan agenda tuntutan Dodi Prawiranegara, bahwasanya JPU juga meyakini Dodi menawarkan, membeli dan menjual dan menjadi perantara narkotika golongan 1, bukan tanaman jenis sabu, hasil barang sitaan yang beratnya lebih dari 5 gram. Dan perbuatan ini dilakukan oleh Dodi Prawiranegara bersama dengan 3 orang lainnya, salah satunya adalah mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa. Dan kalau kita juga menilik fakta-fakta yang sudah disampaikan dalam persidangan-persidangan sebelumnya, Dodi disebut diperintah oleh Teddy untuk mengganti sabu dengan tawas. Total sabu barang sitaan yang diganti dengan tawas ini adalah 5 kg sabu. Sempat ada penolakan yang disampaikan, namun akhirnya karena takut dan karena alasan Teddy Minahasa ini powerful, maka Dodi tetap melaksanakan perintah tersebut dan membawa sabu tersebut ke Jakarta melalui jalur darat. Sementara untuk fakta terkait dengan Linda Pujiastuti ini, ada beberapa fakta menarik yang sudah disampaikan selama proses persidangan, bahwa dirinya mengungkapkan Teddy Minahasa ini pernah meminta fee kurang lebih 100 miliar rupiah untuk meloloskan 1 ton sabu ke Indonesia pada saat Teddy dan juga Linda ini berkunjung ke pabrik sabu yang ada di Taiwan. Namun kesepakatan itu gagal karena harganya dinilai terlalu mahal. Kemudian Linda juga pernah menyatakan bahwa dirinya adalah istri siri dari Teddy Minahasa dan mereka menghabiskan waktu selama beberapa waktu dalam misi untuk pemberantasan narkoba di Laut Cina Selatan, yang kemudian dianggap oleh Teddy Minahasa itu adalah sebuah bentuk pencitraan yang kurang baik untuk dirinya karena dianggap Linda telah menipu dirinya, sehingga Linda terseret dalam kasus ini agar Linda bisa dijebak oleh Teddy Minahasa. Dan kita saksikan bersama tadi sekali lagi bahwa Linda telah dituntut 18 tahun penjara dan Dodi Prawiranegara selama 20 tahun penjara. Dan pemirsa, demikian breaking news Metro TV kali ini, informasi terkait dengan kasus hukum atau tuntutan terhadap Linda Pujastuti dan Dodi Prawiranegara serta kasus Teddy Minahasa akan kami hadirkan dalam program Metro TV berikutnya. Saya Jason Sambo, sampai jumpa.